Hai semua, Jody Aryajati di sini. Siapa yang tidak kenal dengan Coca-Cola, produsen soda terbesar dengan resep rahasia terlezat yang pernah ada. Di video kali ini, kita akan bahas penerapan total manajemen quality dari Coca-Cola yang meliputi roof, building bricks, binding mortar, dan recognition. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita berkenalan dulu dengan Coca-Cola. Hai, kami adalah Coca-Cola Euro-Pacific Partner Indonesia. Kami memproduksi beberapa minuman favorit di dunia di Indonesia sejak tahun 1992. Sebagai perusahaan multinasional, kami hadir dengan menjunjung tinggi citra rasa lokal. Fokus kami adalah membangun portofolio yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia, menyediakan berbagai minuman menyegarkan yang meliputi minuman ringan, air minum kemasan, jus, teh, dan susu. Kami bekerja sebagai satu unit dengan ide dan inovasi di seluruh bisnis kami. Kami berkomitmen untuk membuat produk minuman kami dapat dijangkau oleh lebih dari 260 juta konsumen di seluruh Nusantara. Kami mengoperasikan 8 pabrik minuman yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Bali, mempekerjakan lebih dari 5.400 karyawan, dan mendistribusikan jutaan minuman segar ke lebih dari 450.000 outlet di seluruh Indonesia. Kami hadir secara internasional, namun berjiwa lokal. Kami dengan kuat berinvestasi untuk ekonomi lokal dan komunitas yang kami cintai. Karena selain memberikan hasil bagi pelanggan dan pemegang saham, kami bertekad untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi orang-orang yang sangat banyak di planet ini. Setelah kita berkenalan dengan Coca-Cola Company, mari kita masuk ke pembahasan total manajemen quality pada Coca-Cola. Yang pertama adalah roof, meliputi etika, integritas, dan kepercayaan. Coca-Cola membuat kokohnya pondasi yang dimilikinya sejak awal masuk ke Indonesia, yaitu Coca-Cola Classic. Coca-Cola Classic merupakan minuman karbonasi yang paling diminati di Indonesia. Kesegaran yang diberikannya terbilang unik tanpa ada kata minus. Kesegaran soda yang seutuhnya diberikan dari segelas botol Coca-Cola Classic, membuat seseorang untuk kembali bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Dalam berbagai kegiatan, Coca-Cola Classic dapat menjadi teman untuk menyegarkan semangat. Bukan hanya Coca-Cola Classic saja, kini produk Coca-Cola seperti Fanta, Sprite, dan lain-lain juga mengedepankan konsep yang sama dan kualitas yang sama, sehingga brand dari Coca-Cola tidak pernah mati dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua ada building bricks, meliputi pelatihan, kerjasama, dan kepemimpinan. Coca-Cola didukung oleh sumber daya manusia yang dapat menghidupkan mereknya. Coca-Cola telah membangun infrastruktur karyawannya mulai dari rekrutmen, pelatihan, sampai kebijakan SDM secara spesifik untuk mendukung dan mempromosikan atribut dan pesan yang terkandung dalam merek Coca-Cola. Coca-Cola Company secara sadar mengelola sumber daya yang aktif dengan mengedepankan kesejahteraan manusia, yaitu para karyawannya, sehingga sumber daya yang aktif ini mampu mengelola sumber daya pasif sehingga kualitas perusahaan terjamin. Kolaborasi dan orientasi adalah konsep pengembangan yang terjalin di lingkungan kerja perusahaan Coca-Cola guna mencapai tujuan kualitas kerja, kualitas produksi, dan output yang punya quality. Yang ketiga ada binding mortar, meliputi komunikasi. Coca-Cola menjadikan karyawan sebagai tulang punggung dalam menghidupkan brand. Prinsip ini dipakai mulai dari tahap paling awal perekrutan karyawan baru, yang dilanjutkan dengan mengembangkan antusiasme dan gairah karyawan sehingga merek menjadi komitmen mereka. Cara membangkitkan yang paling efektif adalah melibatkan mereka dalam prosesnya. Contoh nyata adalah bagaimana website situs rekrutmen Coca-Cola Eropa menerbitkan artikel-artikel tentang perekrutan karyawannya. Caranya adalah dengan memilih beberapa karyawan yang kompeten, kemudian mereka diminta untuk menuliskan tentang peran mereka dalam perusahaan dan pengalaman mereka mulai dari melamar pekerjaan sampai saat ini. Hal tersebut membantu memperkenalkan pada masyarakat bagaimana kondisi internal The Coca-Cola Company, yakni menghargai karyawan dan membutuhkan karyawan sebagai tulang punggung perusahaan. Selain itu, artikel di website rekrutmen tersebut membantu pelamar kerja potensial untuk mengetahui seperti apa bekerja di Coca-Cola dan melihat apakah mereka cocok dengan lingkungan kerja perusahaan. Yang keempat adalah recognition, meliputi pengakuan.
Banning mortar yang terkonsentrasi pada internal branding adalah cara berkomunikasi untuk menyampaikan pesan pada konsumen, untuk lebih jauh memperkenalkan perusahaan dan produk yang dihasilkan, untuk menimbulkan sense of belonging pada konsumen. Selain itu, manfaat internal branding adalah meraih loyalitas karyawan dan semangat kerja yang kuat. Dan yang paling penting adalah bagaimana internal branding sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan brand perusahaan. Brand adalah nama panggung yang menjadi sorotan dan tepukan tangan ditujukan. Branding dari Coca-Cola benar-benar berambisi untuk menunjukkan kepada pasar global bahwa kualitas kami bukan main-main. Bukan hanya internal branding, external branding dari Coca-Cola seperti iklan yang sangat out of the box, memanfaatkan platform besar olahraga bergengsi sampai memakai iklan dengan pesan kemanusiaan adalah senjata bagi Coca-Cola untuk mengatakan bahwa kami punya kualitas. Dan sepertinya kita sudah berada di penghujung video. Itulah gambaran dari penerapan total management quality yang dihadapi oleh The Coca-Cola Company. Jika ada yang salah dari video yang saya buat, saya benar-benar memohon maaf karena saya dalam tahap belajar. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.